Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa baik. Sebelumnya Ibu Yati ucapkan terima kasih kepada Ibu Sti dan ibu-ibu guru semuanya, serta di sini ada Bapak Zeni dan Pak Bayu, dan Ibu juga ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua yang telah berkenan hadir untuk mengikuti bimbingan konseling yang akan dipandu oleh psikolog Sekolah Darussalam, yaitu Ibu Santi Dian Lestari. Nah, hari ini kalian akan dipandu bagaimana kalian memahami ya, pada saat sekolah daring ini banyak hal yang memang sekolah harus menyampaikan kepada kalian bagaimana kalian harus termotivasi terus untuk senantiasa belajar. Karena apa? Karena bagaimana kalian tetap bertahan di tengah kondisi saat ini untuk semangat belajar. Makanya pada hari ini Bu Yati mengharapkan bagaimana kalian terus ya berupaya bertahan, karena kalian ada generasi masa yang akan datang akan menjadi ya mengganti Bapak Ibu guru semuanya ketika kalian mampu bertahan belajar, dan manfaatkan pada saat daring ini juga kalian untuk banyak bereksplorasi, untuk berbuat sesuatu, bahkan menghasilkan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik. Alhamdulillah, semoga semua sehat. Baik, terima kasih untuk yang sudah hadir. Mohon maaf ada kendala teknis sedikit tadi di awal. Terima kasih Ibu Yati yang sudah membuka sesi bimbingan konseling kita hari ini. Terima kasih untuk ibu-ibu guru yang sudah bisa hadir. Baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Yati di awal, kita akan melanjutkan sesi bimbingan konseling kita, khususnya kita akan mulai di semester 2 ini ya. Ibu berharap, semua juga berharap, dan kalian juga berharap semoga semester 2 ini progres belajar kalian semakin baik ya, karena kalian hampir mendekati garis finish ya, mendekati garis finish dalam jejak pendidikan kalian, belajar kalian di SD Darussalam, dan semoga nanti di ending kalian di Sekolah Darussalam juga mendapatkan ending yang terbaik dari upaya atau ikhtiar kalian belajar selama ini. Tentu proses yang baik tentu akan menghasilkan hasil akhir yang baik. Oleh karenanya, untuk hari ini dalam rangka membantu kalian supaya kalian lebih semangat lagi dalam belajar, karena memang kita masih dalam situasi pandemi, belajar kita masih di rumah, sehingga bagaimana kalian tetap bisa menjaga motivasi belajar, bahkan meningkatkan lagi motivasi belajar kalian yang selama ini mungkin ada yang naik turun ya. Mudah-mudahan dengan materi ini kalian bisa lebih bersemangat dalam belajar di rumah. Baik. Seperti tema yang kita angkat hari ini, Bu Santi sengaja ingin memberikan atau sharing tentang kiat memotivasi diri dalam belajar ya, terutama belajar di rumah kalian masing-masing dengan PJJ-nya. Nah, kenapa ini menjadi penting ya anak-anakku? Mungkin kalian akan apa ya namanya belajar, motivasi itu seperti roda ya, kadang di atas kadang di bawah ya, kadang ada naiknya, kadang ada surutnya, sama seperti lampu, kadang ada terangnya, kadang ada redupnya. Nah, untuk mempertahankan supaya motivasi tetap terang, supaya motivasi tetap berada di atas, nah ini butuh upaya. Nah ya, nah, kenapa motivasi ini penting? Nah, sebelumnya kita ketahui dulu apa sih sebenarnya motivasi belajar. Begitu banyak motivasi, ada motivasi belajar, motivasi kerja, motivasi untuk hal-hal yang lainnya ya. Nah, definisi sedikit tentang motivasi Bu Santi ambil dari salah satu tokoh ya. Motivasi belajar adalah segala usaha yang ada dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar ya, yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, serta memberi arah pada kegiatan belajar ya, sehingga tujuan kalian dalam belajar bisa dicapai.
Nah, ya, jadi singkatnya motivasi ini adalah ibaratnya apa ya, amunisi atau kalau kendaraan itu sebagai sebuah bahan bakar ya. Jadi ketika kita ingin belajar harus ada motivasinya, harus ada dorongan, harus ada ikhtiar usaha yang sedemikian rupa yang dilakukan untuk tercapainya hasil akhir dari kegiatan belajar tersebut. Itulah yang disebut dengan motivasi belajar. Coba sama-sama misalnya kita bayangkan misalnya ketika kalian belajar tanpa ada sebuah motivasi di dalamnya, ini belajar kita menjadi tidak ada maknanya, kurang ada gairahnya kalau di dalam apa ya istilahnya, di dalam proses belajar itu menjadi tidak ada gairahnya ya. Baik, selanjutnya mengapa perlu kita memiliki motivasi belajar? Nah ini tadi ya. Setelah kita tahu, sama-sama tahu, anak-anak tahu apa itu motivasi belajar, lalu apa sih pentingnya kita memiliki motivasi belajar? Ya, kita sepakati dulu, motivasi belajar ini penting nggak buat kalian miliki? Kira-kira, ya, penting ya. Oke, Bu, cukup diangguk saja, Bu Santi bisa lihat respon kalian ya. Atau ada yang merasa nggak perlulah motivasi belajar, ada yang tidak sependapat. Ya, oke. Motivasi belajar ini diperlukan ya oleh diri kita untuk memotivasi, untuk menggenjot upaya kita untuk belajar. Kenapa ya kita perlu memiliki motivasi belajar? Ini alasannya. Tapi sebelumnya mungkin Bu Santi mau tanya dulu sebentar Bu ini sebelum dibuka. Boleh dibuka apa namanya mikrofonnya. Bu Santi boleh dong minta pendapat kalian kenapa kita perlu memiliki motivasi belajar? Silakan, yuk. Boleh dibuka mikrofonnya. Boleh apa namanya di chat juga boleh nanti disampaikan. Oke, siapa yang berani mau kemarin jangan kalah sama kelas putra. Kemarin kelas putra juga berani memberikan pendapat. Ayo silakan. Iya. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Kenapa kita perlu memiliki motivasi belajar? Boleh 2 atau 3 orang memberikan pendapat. Silakan. Ayo Bu Santi tunggu. Ayo Bu Santi yakin kalian bisa memberikan pendapat. Kenapa kita perlu memiliki motivasi belajar? Silakan Nak. Oke, silakan anak perempuan. Ayo belajar berpendapat silakan. Ayo siapa aja silakan. Atau melalui chat boleh. Nanti dibacakan. Ayo silakan berpendapat apa itu kenapa kita perlu memiliki motivasi belajar. Malka mungkin mau berpendapat Malka? Oke, ada di sini ada Alisa, silakan, atau Yasmin, silakan. Ayo, paling tidak 1 orang deh mewakili dari sekian teman-teman. Ayo, 1 orang. Nanti pingin kalian bisa memberikan pandangan sendiri terhadap motivasi belajar. Kenapa perlu motivasi belajar? Tadi kita sudah sepakat bahwa motivasi belajar itu perlu kita miliki. Kenapa? Nah, sekarang Bu Santi tanya kenapa? Ayo, silakan 1 orang saja. Silakan boleh Bu Yati ditunjuk mungkin malu-malu sama Bu Santi nih. Oh ada ya, ada Viva. Terima kasih Nak. Agar belajar lebih semangat. Oke, good. 1 pendapat sudah kita kantongi. Terima kasih untuk Viva pendapatnya. 1 lagi boleh? 1 lagi boleh. Terima kasih Viva ya. Ya, silakan. Boleh di chat saja. Di chat saja Nak. Boleh, silakan. Ayo. Bu Santi hargai pendapat kalian, silakan. 1 lagi Bu Santi tunggu. Ayo. Siapa yang mau seperti Afifah memberikan pendapatnya? Ya, luar biasa, ayo. Ayo, sudah harus bisa belajar berani ini ya. Ayo. 1 lagi? Oke. Kita udah kayak kuis ini. 1 lagi sih. 1 lagi yang mau dapat panci sih. Oke, terima kasih. Oke, Afifah good ya. Tadi Afifah sudah mencoba berpendapat supaya kita tetap semangat dalam belajar. Terima kasih Afifah. Kita lihat kira-kira apakah pendapatnya Afifah bisa kita masukkan dalam rangkuman beberapa poin ya, mengapa motivasi belajar itu perlu kita miliki. Silakan Bu Eni. Nah, ini dia. Ya, tuh jawabannya Afifah ada nggak teman-teman? Ada ya, ada di nomor 1 ya, dengan redaksi yang berbeda tetapi maksudnya sama, mananya sama ya, supaya memunculkan sikap pantang menyerah dalam belajar itu pertama ya. Kalau tadi Afifah
kita tetap semangat dalam belajar ya, sama maksudnya supaya kita tetap semangat di dalam itu satu. Kenapa kita perlu memiliki motivasi dalam belajar. Yang kedua adalah supaya kita punya rasa tanggung jawab. Kalian punya rasa tanggung jawab yang lebih terhadap kegiatan belajar. Ya, ketika misalnya kalian belajar tanpa diiringi ada sebuah motivasi, kalian belajar saja begitu saja seperti sekedar menggugurkan kewajiban saja, tetapi tidak ada tanggung jawab yang melekat pada diri kalian. Kenapa saya harus belajar ya? Belajar ini untuk apa ya? Nah, kesadaran seperti itu tidak ada kalau kalian tidak memiliki motivasi belajar. Ya, yang berikutnya supaya belajar menjadi menarik. Nah, selain supaya belajar tetap semangat, belajar juga menjadi lebih menarik. Ada dinamika dalam belajar. Kalau belajar kalian biasa-biasa saja, kalau istilah anak sekarang tuh ngeflat aja gitu ya, menjemukan dan lain-lain, itu sangat-sangat tidak menggairahkan. Makanya harus ada motivasi belajar supaya belajar yang kalian jalani prosesnya menjadi lebih semangat, lebih bergairah, lebih dinamis, lebih menarik. Ya gitu. Jadi kalau kalian belajarnya mau semakin menarik, ayo bangun motivasinya itu. Ya, berikutnya adalah sebagai pegangan. Ketika misalnya kalian merasa putus asa di dalam proses belajar, pernah nggak mengalami keputusasaan dalam belajar? Pernah ya. Misalnya kalian mendapati atau menemui materi-materi yang dirasa cukup sulit, kemudian misalnya kalian merasa menyerah di situ. Nah, ketika kalian berada di titik seperti itu, motivasi lah yang akan membangunkan semangat kalian lagi, mengingatkan kalian pada tujuan akhir yang akan kalian raih gitu ya. Jadi motivasi ini sebagai pegangan untuk kalian ketika kalian merasa goyang, merasa putus asa di dalam proses belajar seperti itu. Makanya kenapa motivasi belajar itu perlu dimiliki. Sepakat dengan ini? Sepakat dengan ini, Nak? Oke ya. Kalau sepakat kita lanjut ya. Baik, terima kasih Bu Eni, silakan. Nah, setelah beberapa pendapat tadi, kenapa kalian harus memiliki motivasi belajar. Sekarang bagaimana caranya nih gitu ya supaya motivasi belajar kalian itu bisa muncul? Bagaimana supaya kalian bisa memotivasi diri dalam belajar? Motivasi apakah bisa tumbuh dengan sendirinya tanpa ada upaya dalam diri kita untuk memunculkannya? Kira-kira bisakah sebuah motivasi itu muncul dengan sendirinya? Bisa atau tidak? Siapa yang sependapat dengan bisa? Kira-kira bisa atau tidak motivasi belajar itu muncul dengan sendirinya? Ya, motivasi belajar tidak muncul dengan sendirinya. Motivasi belajar itu harus ditumbuhkan oleh kita, dihidupkan sendiri oleh kita. Ya, makanya harus kita upayakan supaya motivasi itu ada dalam diri kita. Ya, oke. Sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan motivasi diri di dalam belajar? Ya, yang pertama adalah ya, ini dia. Kalau kalian ingat pertemuan kita di sesi pertama kali di semester lalu, ya mengenai mensiasati supaya belajar kalian tidak menjemukan. Nah, ini kita keluar lagi nih ya, membuat agenda belajar. Masih ingat, Nak? Masih ingat materi kemarin ya, kita ada satu sesi kita pernah membahas ini, membuat agenda belajar. Rupanya agenda belajar ini perlu untuk meningkatkan motivasi belajar. Ya, supaya belajar kalian tersistematik, ada sistematikanya, ada jadwal-jadwal yang tersusun dengan teratur. Kalian harus tahu jam sekian kalian melakukan apa, jam sekian kalian mau belajar apa dan seterusnya. Tetapi alhamdulillah kalau di sekolah Darussalam kalian sudah dibantu oleh Bapak Ibu guru ya di dalam memberikan jadwal, karena sudah tersedia jadwal yang baku dari sekolah ya. Jadi kalian tinggal mengikuti saja jadwal-jadwal yang sudah tersedia setiap harinya seperti apa, dan itu sangat membantu kalian untuk belajar, dan itu sebagai salah satu alat untuk memunculkan motivasi belajar kalian. Ya, baik. Selanjutnya selain membuat agenda belajar adalah ya ini dia, menentukan gaya belajarmu sendiri. Siapa di sini yang sudah bisa menentukan gaya belajarnya sendiri? Misalnya aku orangnya visual, kalau aku misalnya orangnya auditori, Bu. Kalau aku kinestetik, ada yang sudah bisa memprediksi atau bahkan selama ini kalian sudah merasa nyaman dengan salah satu gaya belajar yang kalian coba lakukan? Ya, nah di dalam gaya belajar ini ada 3 jenis gaya belajar yang biasa kalian lakukan ya, dengan visual,
atau dengan cara melihat, kemudian dengan auditori, dan juga dengan kinestetik. Biasanya kalau kalian, di antara kalian ada yang punya gaya belajar visual ini biasanya lebih dominan dengan melihat. Makanya dengan PJJ ini ketika Bapak dan Ibu guru memberikan materi PPT dalam bentuk slide, video, ini sangat memudahkan anak-anak yang mempunyai gaya belajar visual untuk memotivasi belajar. Ya, karena anak-anak visual itu memang daya kekuatannya adalah di visual, di daya lihatnya, sehingga semua harus semua materi belajar itu harus menarik secara visual. Itu yang akan memotivasi dia untuk semakin semangat untuk belajar. Sebaliknya untuk anak-anak yang auditori, nah belajar akan semakin menarik kalau mereka bisa mendengar paparan-paparan materi yang disampaikan oleh guru. Makanya sangat bagus ketika guru-guru kalian selain memberikan PPT-nya, materi dalam bentuk slide, dalam bentuk PPT juga ada rekaman suaranya, ya, ada video, ada rekaman suaranya, sehingga untuk kalian yang punya gaya belajar auditori, walaupun misalnya kalian tidak lihat slide PPT-nya di monitor, tapi kalian bisa dengar suara gurunya menyampaikan materi tersebut lewat PPT yang disajikan. Nah, ini untuk anak-anak yang auditori akan sangat nyaman dengan belajar seperti ini gayanya. Nah, mungkin ada di antara kalian yang seperti ini. Jadi mungkin kalian belajarnya sih sambil mungkin sambil menulis dan lain, tapi kuping kalian, telinga kalian yang bekerja untuk menyerap apa yang disampaikan oleh guru kalian dalam menjelaskan materi-materinya. Ya. Yang terakhir ini gaya belajar kinestetik. Nah, kalau ada yang seperti ini biasanya memang lebih dominan ketika belajar itu kalian memanipulasi sesuatu, ada sesuatu yang dicoba gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam PJJ ini mungkin kalian akan lebih suka ada melihat guru yang menjelaskan, kalian lebih bisa melihat gesturnya guru itu mengajarkannya seperti apa ya, dengan gaya-gaya gestur yang biasa dilakukan oleh gurunya. Nah, itu akan lebih mudah oleh anak-anak kinestetik. Makanya kalau tugas-tugas sekolah pun mungkin akan lebih mudah untuk anak-anak kinestetik dalam bentuk uji coba gitu ya, atau praktek membuat sesuatu. Nah, itu sangat digemari oleh anak-anak kinestetik. Nah, silakan ketika kalian bisa menentukan gaya belajar kalian sendiri, nah saat itu kalian bisa memacu motivasi belajar kalian menjadi lebih baik ya. Oke. Berikutnya. Nah, selain tadi satu membuat agenda belajar, kemudian menentukan gaya belajar yang sesuai dengan kalian, yang ketiga harus istirahat yang cukup ya. Belajar di rumah ini kan sebenarnya sangat singkat ya kalau dibandingkan ketika kalian harus bertatap muka di sekolah. Kalau di sekolah kalian belajar sampai waktu menjelang asar ya, sampai sore. Tetapi ketika belajar di rumah sejak PJJ ini kalian hanya belajar setengah hari ya, jam 11 selesai. Artinya kan waktu istirahat kalian cukup banyak di sana untuk kalian manfaatkan dengan maksimal. Nah, maka istirahatlah yang cukup. Istirahat yang benar-benar digunakan untuk istirahat. Jadi bukan hanya istirahat kalian tidak belajar, sudah selesai belajarnya, tetapi mata kalian masih di depan layar gadget. Nah, ini tidak benar juga. Kalian tetap harus istirahat ya, karena usia kalian ini sebenarnya secara teori itu hanya diperbolehkan atau bertatap muka dengan layar itu maksimal 2-3 jam. Jadi kalau sudah waktunya istirahatlah. Benar-benar kalian tidak berhadapan lagi dengan gadget kalian. Letakkan HP-nya ya, kemudian keluar dari meja belajar kalian, berhadapan dengan laptop, istirahat, benar-benar diistirahatkan. Karena ketika otak kita dalam kondisi lelah, maka motivasi belajar juga dengan sendirinya akan menjadi menurun ya, kita menjadi malas untuk melakukan sesuatu. Nah, obatnya cuma satu, istirahat yang cukup ya. Jadi waktu istirahat kalian betul-betul harus diperhatikan, maksimalkan dengan baik untuk istirahat yang cukup. Baik, berikutnya. Nah, oke, berikutnya adalah menghindari gangguan belajar. Nah, kalau kemarin ketika kalian belajar di sekolah, ya kalian barangkali lebih bisa mengendalikan lingkungan belajar kalian sendiri, di mana kalian duduk, ya kalian bisa atur meja kalian bisa singkirkan alat-alat belajar yang tidak digunakan. Ketika di rumah, gangguan belajarnya juga bukan berarti menjadi berkurang, justru bisa menjadi lebih banyak. Nah, kalian harus bisa
harus bisa kendalikan lingkungan belajar kalian, hindari gangguan belajar yang membuat konsentrasi belajar kalian menjadi menurun. Misalnya, kalau memang kalian belajar yang menggunakan laptop, singkirkan dulu gadgetnya, ya. Kalau kalian menggunakan gadget, jangan juga dibuka hal-hal yang tidak perlu ya di dalam laptop atau di dalam HP-nya, gitu ya. Itu juga termasuk gangguan dalam belajar. Misalnya kalian mau belajar tapi kalian buka dulu yang lain, ya. Kalian buka games atau kalian buka sosmed, itu juga menjadi gangguan buat kalian dalam belajar. Makanya hindari sebisa mungkin ketika belajar, cari situasi yang betul-betul ikut mendukung konsentrasi kalian dalam belajar itu menjadi lebih baik, gitu ya. Nah, ini akan terkait juga nantinya dengan bagaimana proses belajar yang kalian lakukan. Ya, kalau misalnya kalian belajarnya di di ruangan, ya pastikan ruangan kalian betul-betul kondusif untuk belajar. Boleh nggak Bu misalnya belajarnya bawa cemilan? Nah, ada nggak yang begitu modelnya? Belajarnya sambil nyemil, ya, ada toples, ada laptop, gitu ya. Silakan sepanjang tidak mengganggu kalian belajar. Artinya kalian tahu kapan cemilan itu bisa kalian gunakan atau kalian manfaatkan, dan sepanjang kalian tetap bisa stay tune, kalian bisa atensi terhadap materi yang sedang disampaikan oleh guru. Tapi kalau kalian nggak bisa, berarti cemilan itu menjadi gangguan buat kalian, maka singkirkan, ya, singkirkan dulu. Nanti ketika istirahat, ambil cemilannya, seperti itu, ya. Oke, silakan berikutnya. Nah, ini masih terkait juga dari poin keempat tadi, buat suasana belajar nyaman. Ini juga pernah kita singgung ya di sesi sebelumnya. Bikin suasana belajar yang nyaman. Kalau kemarin di semester 1 misalnya kalian punya spot belajar di rumah di area tertentu, mungkin kalian bisa pindah, mau pindah semester 2 biar nggak bosen, gitu ya. Kalian bisa cari tempat lain untuk belajar yang juga nyaman buat kalian. Silakan kalian create sendiri, kalian desain sendiri ruangan belajar kalian. Kalau misalnya kalian belajarnya di ruangan karena memang menggunakan misalnya komputer yang tidak mungkin dibawa kemana-mana, ya sudah, tinggal kalian desain ruangan kalian supaya nggak bosan. Mungkin bisa kalian ganti, kalian kreasikan, dipajang apa, ditempel apa, dan seterusnya, supaya ketika kalian masuk ke dalam tempat belajar kalian selalu muncul kegairahan dalam belajar, ya. Jangan sudah belajarnya di kamar, kemudian kamarnya juga berantakan, gitu, selimut di mana, ada baju ada di mana-mana, gitu ya, baju bekas pakai kemudian diletakkannya sembarangan. Ini menyebabkan situasi belajar juga menjadi tidak nyaman, gitu. Sehingga buatlah kamar kalian, hargailah diri kalian dalam belajar dengan cara bikin situasi belajar kalian nyaman. Buat suasana belajar yang nyaman. Boleh nggak Bu, kalau misalnya saya sekali-sekali belajarnya di luar ruangan, misalnya kalian pengen ganti suasana, pengen belajarnya atau ngerjain tugasnya di halaman rumah, atau kalian punya teras belakang rumah, silakan aja, kalian bisa gelar tikar, gelar karpet kecil di situ sambil misalnya sambil di pinggir kolam atau sambil melihatin kalau kalian mungkin punya akuarium dan lain-lain, silakan, boleh saja, ya. Silakan, kalian yang lebih tahu spot mana yang nyaman buat kalian belajar, situasi seperti apa yang bisa membangkitkan motivasi belajar kalian, ya. Kalian bisa coba lakukan seperti itu, ya. Oke, selanjutnya ini yang poin ke-6. Ibu belum tahu apakah di antara teman-teman di kelas Putri ini sudah pernah ada yang mencoba belajar bersama teman. Oke, konteksnya kan sekarang kita belajarnya pakai daring nih. Tentu belajar bersama teman bukan berarti kita kumpul ketemu di rumahnya si A, gitu ya. Tidak, tetapi tetap kita bisa lakukan secara online. Nah, kalau kalian punya teman-teman dekat, bisa bikin grup-grup kecil untuk belajar, misalnya bertiga atau berempat, bikin grup belajar khusus untuk kalian belajar. Dan memang ini benar-benar kelompok belajar. Jadi kalau misalnya ada tugas dari sekolah, kalian bisa diskusikan bersama teman-teman. Ketika misalnya ada orang tua kalian yang mungkin masih office hour, ya, yang belum pulang kerja, yang bisa ketemunya kalau malam aja, sementara ini tugasnya harus segera dikumpulkan. Kalian ingin belajar sama teman-teman yang kalian anggap juga dia mampu untuk bisa membimbing kalian menjadi tutor kalian, ayo, gitu, gunakan kesempatan ini untuk tetap bisa saling bersinergi dengan teman-teman. Ya, kalian bisa bikin 2-3 orang, 3-4 orang, ya, dalam kelompok belajar kecil.
bisa kalian buat grup online, kalian sepakati waktunya, misalnya tadi ada tugas nih dari Bu Eni, tugas matematika, yuk coba kita diskusin ini gimana cara bikinnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini positif ya. Jadi kenapa perlu ada teman belajar? Karena teman belajar ini menjadi salah satu motivator kita ya. Ketika kita hanya belajar seorang diri, kemudian sementara kita sekarang ada teman-teman untuk belajar, ini akan lain rasanya. Kalau di sekolah mungkin akan bisa terreduce ya, bisa tereliminir karena kalian bisa langsung kumpul dengan teman-teman di kelas, bisa langsung ngerembuk kalau misalnya ada sesuatu yang dirasa sulit bisa langsung didiskusikan. Tetapi karena kita tidak bertemu secara langsung, sementara kita juga butuh teman-teman untuk diskusi ya, kita bikin kelompok-kelompok belajar secara online seperti ini. Ini bisa dicoba ya, bisa dicoba dilakukan dan antar teman itu bisa saling memberi support. Begini aja misalnya Malka atau begini aja Alisa dan seterusnya ya. Ini bisa saling memberikan motivasi sehingga ini akan menjadi sebuah kelompok belajar yang sangat menunjang kalian dalam proses belajar dan membangkitkan motivasi belajar kalian ya. Selanjutnya Bu Eni. Oke, nah berikutnya adalah kalian bisa coba nih bikin kata-kata positif untuk membangkitkan motivasi belajar. Ada yang pernah coba? Biasanya anak perempuan lebih kreatif nih. Kalau punya, biasanya sering nulis-nulis mungkin di diary, entah di tulis-tulis di selembar kertas atau apa ya. Kalau misal moto hidup, nah biasanya suka begitu ya. Anak perempuan senang tuh kalau nulis di buku diary moto hidupnya. Nah coba bikin seperti itu, tetapi isinya kata-kata motivasi untuk membangkitkan semangat belajar. Ya, kalau ada yang sudah punya, bisa betul-betul kalian implementasikan, kalian buktikan bahwa moto yang kalian buat untuk belajar ini benar-benar bermanfaat untuk menjadi reminder kalian sebagai pengingat penguat kalian dikala kalian berada dalam posisi lagi down gitu ya, lagi nggak ada motivasi. Kalian lihat lagi kata-kata motivasi yang kalian buat, yang kalian pilih untuk membangkitkan motivasi belajar kalian. Dan nanti di akhir sesi kita akan coba kasih kesempatan, Bu Santi akan kasih kesempatan kepada kalian. Kemarin kalau di kelas Putra, Bu Santi sudah kasih kesempatan untuk mencoba membuat kata-kata positif. Anak-anakku, kayaknya Bu Santinya keluar ya. Baik, Bu Yati tindak lanjut dulu, anak-anakku, untuk pembuatan kata-kata positif ya, membangun motivasi buat kalian. Coba kalian pikirkan, ini ada contoh di slide-nya Bu Santi. Tadi Bu Eni kembali di slide-nya Bu Santi, kalian bisa lihat. Di sini tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Nah, kemarin Bu Yati waktu pandu anak-anak laki-laki, banyak sekali tuh teman anak laki-laki sudah mampu ya membuat kata-kata positif untuk membangun motivasi. Nah, Bu Yati juga pingin buat anak-anak perempuan, coba yang sudah ada pemikiran silahkan kalian tuliskan di chatnya ya, untuk menuliskan kira-kira apa itu yang kata-kata positif yang membangun motivasi, karena ini menjadi modal kalian ya, ketika kalian menyadari bahwa dengan semangat ini kalian juga harus tumbuh ya, supaya apa, kita tetap mampu bertahan di tengah pandemi. Baik, sebelum Bu Santi masuk, anak-anakku, Bu Yati simpulkan dulu dari yang tadi disampaikan oleh Bu Santi, bahwa motivasi belajar itu adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar. Berarti segala upaya kalian yang di dalam diri sendiri kalian itu bisa menimbulkan semua kegiatan belajar. Jadi memang dorongan diri dalam diri kalian sendiri ya yang akan tumbuh itu menjadi motivasi belajar. Untuk belajar dengan hasil optimal tentu betul-betul dibutuhkan niat dan kemauan yang kuat. Ya, itu modal sekali buat kalian supaya hasil belajar kalian juga menjadi lebih baik. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah pada proses belajar yang kalian lakukan. Ya. Terakhir mungkin sebelum diakhiri, baik, ini ada beberapa poin yang bisa kalian perhatikan ya, bagaimana supaya proses belajar kalian setelah kalian juga sudah memiliki motivasi yang baik, meningkatkan motivasi belajar kalian. Apalagi yang perlu diingat, yang pertama, berkomitmen, lagi-lagi berkomitmen, bersungguh-sungguh mencapai hasil belajar yang diinginkan. Ingat, belajar kalian harus ada komitmennya, proses belajar kalian harus punya
komitmen, harus punya kesungguhan di dalamnya. Nggak bisa kalian belajar hanya sekedar mengikuti supaya kalian dibilang sekolah deh, supaya ada kegiatan deh, makanya belajar. Tidak bisa, ya, tidak bisa belajar kalian hanya sekedar ikut-ikutan. Kalian harus punya tanggung jawab terhadap kegiatan belajar kalian sendiri, sehingga harus berkomitmen terhadap kegiatan belajar supaya bisa mencapai hasil belajar yang diinginkan. Ya, makanya setiap permulaan materi-materi baru biasanya guru-guru selalu menyampaikan ini tujuan belajarnya untuk apa, ya gitu. Sama seperti kalian juga, kalian belajar ini untuk apa yang ingin kalian raih, apa goal yang kalian ingin capai dalam proses belajar kalian. Itu harus benar-benar melekat pada diri kalian. Itu dulu yang benar-benar harus kalian diskusikan, sepakati dengan diri kalian sendiri, ya. Berikutnya adalah berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Berdoa kapanpun, waktu-waktu mustajab kalian berdoa, pada saat sholat lakukan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, karena seberapa sungguh-sungguhnya kalian berikhtiar belajar, tapi kalau kalian melupakan berdoa kepada Allah, ini tidak akan berhasil juga, karena biar bagaimanapun campur tangan Allah itulah yang bisa menentukan juga keberhasilan kalian dalam belajar. Dan meminta restu orang tua kalian yang masih punya ayah ibu, atau yang tinggal ayahnya saja atau tinggal ibu saja, tetap minta restu orang tua, minta ridhonya orang tua supaya diberikan kemudahan dalam proses belajar, ya. Selanjutnya adalah semangat, pasti semangat dan semangat terus berlatih supaya kalian meraih kesuksesan di masa depan, ya. Jangan pernah menyerah dengan keadaan pandemi, ya. Kondisi pandemi bukan membuat kalian menjadi lalai, menjadi bersantai-santai, tetapi justru kita terpacu dengan kondisi pandemi, tetap bagaimana supaya kita kalahkan kondisi ini dengan menunjukkan giat belajar, menunjukkan giroh belajar yang lebih besar lagi, ya. Baik, sebelum diakhiri seperti di kelas putra juga, Bu Santi juga kepingin kalian teman-teman di grup putri ini bisa membuatkan kata-kata positif yang tadi, ya, di slide yang sebelumnya, kata-kata positif untuk membangkitkan motivasi belajar. Boleh di chat saja yang sudah punya ide, barangkali bisa di chat biar teman-teman yang lain juga bisa tahu kalian punya motivasi apa. Ini penting supaya apa? Supaya kita bisa saling mengingatkan, kalian juga kalian bisa mereminder diri kalian sendiri. Kalau kalian sudah buat, bikin yang bagus, nantinya kalian bisa jadikan wallpaper di handphone kalian, atau di di laptop kalian, atau kalian bisa pilih di Google. Itu banyak sekali kata-kata positif. Kalau memang sepakat dengan kalian, ya, artinya kalian setuju dengan kata-kata itu, bisa kalian adopsi dari situ, bisa kalian copy-paste dari situ, dan jadikan itu sebagai motivasi belajar kalian. Tapi boleh di kesempatan ini sebelum Bu Santi tutup, boleh Bu Santi kepingin yang original dari kalian deh. Ada nggak ya yang boleh memberikan sharingnya? Di chat saja, kira-kira apa kata-kata motivasi yang betul-betul pure keluar dari pikiran kalian sendiri, dan itu akan membekas dan melekat pada diri kalian. Silakan. Nantinya kalian bisa create, bisa kalian tulis, kalian foto dan sebagainya. Silakan. Bu Santi yakin kalian juga sudah mampu, ya, membuat kreasi-kreasi yang bagus. Kalian bisa tempel di ruang belajar, dimanapun bisa kalian lihat sebagai pengingat kalian. Boleh, silakan. Ada yang sudah mencoba menuliskan apa kata-kata positifnya? Boleh di chat saja, Nak. Ayo. Ini sepertinya kelas perempuan lebih cool daripada kelas laki-laki. Iya, nih. Banyak sekali, ya. Atau mau ini dulu, merenung dulu mungkin, ya. Ya, merenung dulu. Mungkin saja Bu Santi, ya, supaya tidak mungkin. Baik Bu Santi, mungkin begini saja, ini anak-anaknya pesan dari Bu Yati aja ditindaklanjuti, anak-anakku tadi yang disampaikan Bu Yati, bagaimana kalian mampu membuat kata-kata positif yang membangun motivasi diri kalian, karena ini harusnya menjadi modal diri kalian, ya, karena ini yang akan membantu semangat kalian untuk belajar. Jadi Bu Yati tugaskan nih anak-anak kelas 6 Jenab sama Khadijah, nanti kalian buat dalam kertas, silahkan mau pakai warna-warni, spidol dan yang lainnya, silahkan, yang baik tempel di dinding, foto ke wali kelasnya, ya, supaya apa, nanti itu menjadi motivasi diri kalian dan menjadi
buat sekolah juga nanti ada bukti ya bahwa ternyata kalian juga memiliki motivasi tersendiri ya dari diri kalian dengan kata-kata positif. Mungkin begitu ya Bu Santi ya. Iya, betul Bu Yati. Terima kasih sudah dibantu. Baik. Ya, baik anak-anakku, terima kasih tadi sudah diperjelas oleh Bu Yati ya. Semoga nanti kalian lakukan ini bukan karena Bu Santi yang minta, bukan ya, tetapi atau Bu Yati yang meminta, bukan. Lakukan ini untuk kemajuan kalian sendiri, untuk keberhasilan belajar kalian sendiri ya. Insya Allah ada manfaatnya untuk kalian. Baik, mungkin dari Bu Santi cukup sekian. Mau ada yang ditanyakan barangkali? Masih memungkinkan waktunya? Cukup nak, baik, terima kasih untuk kehadiran kalian di sesi ini. Terima kasih untuk Bu Yati, Bu Eni dan seluruh guru yang sudah berpartisipasi. Sedikit yang Bu Santi berikan semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Bu Santi hanya bisa bantu doa semoga di semester 2 ini kalian bisa meraih prestasi yang lebih baik ya. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi juga cepat berlalu. Kalian tetap sehat, tetap perhatikan protokol kesehatan walaupun di rumah tetap semangat belajar dan tetap saling mensupport teman-teman ya. Kalau ada teman-teman yang sudah mulai melemah, ayo bantu sama-sama kita support teman-teman dari jauh ya. Insya Allah apa yang kalian lakukan bisa kembali kebaikannya kepada diri kalian sendiri. Terima kasih dari Bu Santi, mohon maaf atas segala kendala yang terjadi. Mudah-mudahan Allah berkahi dan kita bisa ketemu lagi di sesi berikutnya. Bu Santi akhiri dan kembalikan ke Bu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, jangan keluar dulu sebentar Bu Yati sebutkan ya. Tadi ada 7 tips yang disampaikan Bu Santi. Ini harus tindak-lanjuti ya supaya ini menjadi peningkatan motivasi belajar kalian ya. Membuat agenda belajar, tentukan gaya belajar kalian, terus istirahat yang cukup, hindari gangguan belajar, buatlah suasana belajar yang nyaman, belajar bersama teman dan buatlah kata-kata positif untuk membangun motivasi. Dan yang harus diingat juga oleh kalian, jangan lupa tetap kalian berkomitmen, bersungguh-sungguh berdoa dengan meminta restu orang tua dan semangat dan terus berlatih. Oke anak-anakku semuanya, pertemuan hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian tetap semangat dan Ibu doakan kalian supaya tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan ini dengan kafatul majlis. Subhanaka Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.